kamu tuh belum memberi kesempatan kepada diri kamu baru ditolak beberapa kali aja kamu udah bilang menyerah. Saya juga sama, udah berulang kali ditolak, tapi saya tidak pernah menyerah. Kalau belum meneteskan air mata, itu artinya kita masih jauh dari kesuksesan. Saya SMS-in satu-satu, nggak ada yang balas SMS saya. Oh, ibu yang mau demo asuransi ya? Nggak ada yang seneng, Bu. Asuransi di sini mah. Kalau ibu mau demo, katanya kayaknya salah alamat, Bu, salah tempat. Di sini nggak ada orang yang suka asuransi. Di luar dunia nyanyi sebenarnya gitu ya. Kalau memang engkau tidak izinkan saya di dunia nyanyi, pertemukan saya dengan pekerjaan yang memang saya bisa tekuni, bisa serius dan bisa membawa saya ke kesuksesan pada saat itu ya. Nah, dan terus kemudian juga ya saya dikejutkan dengan berita meninggalnya tetangga saya yang masih berusia masih 40-an lebih, 43 mungkin ya. Suaminya tuh meninggal di hari Minggu dan istrinya teriak-teriak histeris gitu. Dia punya 5 anak masih kecil-kecil. Jadi hari Minggu itu jadi kita berhamburan semua keluar gitu kan, suaminya yang tadinya memang nggak apa-apa habis minum kopi tidur lagi dibangunin udah nggak bangun gitu kan seperti itu. Jadi istrinya tuh histeris. Nah saya juga udah mulai berpikir ya ampun Tuhan, kalau seandainya itu terjadi kepada saya, suami saya berpulang terlebih dahulu, bagaimana nasib saya? Saya nggak punya pekerjaan. Saya berpikir seperti itu. Saya nggak punya pekerjaan, saya hanya mengandalkan minta uang dari suami. Nah saya tidak mau hidup saya downgrade, turun standar gitu ya. Saya harus kerja, tapi kerja apa? Saya bingung gitu ya. Di tengah kegalauan seperti itu, akhirnya saya waktu itu ingat banget saya nyalon, karena saya juga hobi senam aerobik, karena badan saya melebar, sampai sekarang juga masih melebar gitu ya, seperti itu. Belum bisa kembali ke semula, gitu kan. Jadi akhirnya waktu itu saya ke salon, nah ketemu teman senam, dia bilang, hei katanya kamu udah lama ya nggak senam? Ya kan saya punya bayi, saya gituin kan, saya jadi ngurus bayi, saya gituin kan. Akhirnya saya kerimbat waktu itu, dia bilang, lu mau nggak lu mau? Gue minta nomor handphone lu udah, katanya saya udah lama nggak nyimpen katanya. Akhirnya kita tukaran nomor handphone dan saya tahu dia itu lagi gelutin sesuatu bisnis gitu ya, saya tahu dia tuh. Tapi saya tidak tertarik gitu, biarin aja lah, itu kan rezekinya dia gitu. Jadi saya tidak pernah mau, saya bilang kalau dia berniat merekrut saya nggak mau sebutin kan. Karena saya sudah pernah di MLM juga, saya nggak pernah kaya, udah 5 tahun saya di MLM nggak pernah kaya gitu kan. Hanya buang-buang duit aja menurut saya gitu kan, karena terlalu banyak pertemuan segala macam. Akhirnya saya udah jenuh banget lah dengan hal-hal MLM, ataupun saya harus kembali ke dunia nyanyi juga udah tidak terpikirkan. Jadi akhirnya saya galau banget gitu di situ. Saya harus kerja apa gitu ya. Saya mau terpikir sih mau buka salon waktu itu. Apa saya buka salon aja gitu ya. Apa saya kursus senam gitu, jadi guru senam. Sempat saya kursus senam akhirnya mengambil lisensi guru senam. Dan sempat saya juga jadi ngajar gitu ke Pertamina, ke kantor-kantor perkantoran saya ngajar senam. Dibayar cuma 250.000, ya ampun, dari Bekasi saya nyetir pagi-pagi, harus pagi-pagi di lapangan, harus ngapalin gerakan yang berbeda-beda, aduh kayaknya gue capek juga jadi guru senam, dibayar cuma 250.000, enggak lah, udahlah saya nggak usah lah jadi guru senam, saya gitu ya. Walaupun itu jadi guru senam juga saya laku juga gitu, ngajar di sana sini, cuma kuat capeknya gitu kan, harus nyetir, dibayar cuma 250.000 satu kali ngajar senam gitu kan. Nah, akhirnya saya enggak lah gitu kan gitu. Akhirnya saya berhenti juga jadi guru senam. Nah, di tengah kegalauan kayak gitu, nah benar karena udah tukeran nomor handphone dengan teman saya yang teman senam itu, dia terus WA saya gitu, WA saya, telepon saya, Lis katanya saya mau ke rumah, kamu ada di rumah nggak? Wah Bu, saya lagi ke Sumedang, saya bilang gitu, lagi pulang. Pokoknya saya menghindari untuk ketemu dia dengan 1001 macam alasan, karena saya tahu dia mau prospek saya. Gitu kan, saya udah feeling gitu kalau dia pasti ketemu sama saya mau prospek, karena tumben-tumbenan dia mau ketemu sama saya. Biasanya juga dia cuek di tempat senam gitu, karena kita nggak satu geng gitu kan, seperti itu. Nah pada saat itu dia tidak pernah menyerah untuk mau ketemu sama saya. Dan terakhir di teleponnya dia ngomong gini, Lis, saya sudah beli kado buat anak kamu. Kado ini jangan kamu tolak, karena ini kan rezeki buat anak kamu gitu kan. Saya udah bungkusin nih, kadonya gede banget katanya gitu kan. Dia bilang, sayanglah katanya, tolonglah kamu terima. Nah dalam hati kan namanya mama gitu ya, langsung prinsip ekonomi gitu kan, langsung wah lumayan juga nih gue dikasih kado gitu kan, kalau nggak diterima sayang lah gitu ya. Akhirnya
ya udahlah, saya bilang demi kado nih ya, gue terima aja dia datang gitu ke rumah. Yang penting kalau dia ngajakin ke bisnisnya dia saya akan 1001 macam cara saya akan tolak. Akhirnya benar, dia datang ke rumah saya bawa mobil Swift-nya dia, dan benar dia bawa kado gede banget gitu ya. Halo Cin, katanya gitu, dia orang kan rame gitu kan. Akhirnya cipika-cipiki, ngobrol ngalor ngidul, dan ujungnya benar dia prospek saya kan gitu kan. Prospek asuransi gitu kan, jadi agent asuransi. Nah pada saat itu saya bilang, aduh enggak lah, kalau saya suruh prospek asuransi saya mana bisa, saya nggak punya kenalan, saya juga cuma ibu rumah tangga, yang kerja kan saya. Teman saya paling tetangga, sebenarnya tetangga depan beli sayur, masuk lagi ke rumah, paling pembantu saya mau prospek siapa dalam hati saya waktu itu gitu ya. Saya nggak, orangnya juga nggak gaul, saya mantan penyanyi juga ya. Teman saya nggak terlalu gaul juga dengan dunia nyanyi, saya gituin kan. Ya paling cuma say hello aja ketemu kalau ketemu di panggung atau kalau ketemu di TV gitu ya. Tapi saya nggak pernah punya yang sahabat dekat banget gitu, enggak lah. Saya cuma semuanya, saya memang orangnya saya ini susah bergaul gitu kan. Jadi introvert lah kayak begitu ya. Jadi saya agak gimana ya? Saya selalu hati-hati gitu dalam bergaul. Kalau orang mau deket sama saya itu agak harus banyak kriteria untuk bisa menjadi teman saya gitu, maksudnya untuk menjadi sahabat. Tapi kalau teman-teman deket, kalau cuman say hello aja gitu sih mungkin bisa lah. Tapi kalau untuk bisa deket banget bersahabat itu saya banyak pertimbangan gitu, seperti itu. Nah akhirnya pada saat itu saya berusaha tolak, tapi dia nggak menyerah. Dia telepon 2 leader di atasnya dia. Jadi dia telepon lagi, jadi saya 3 lawan 1. Gitu kan, jadi 3 lawan 1, saya dari dia datang pagi jam 10 sampai pulang hampir maghrib dari rumah saya. Wow. Nah pada saat itu saya bilang, ya udah nggak apa-apa, nanti saya diskusi dulu lah sama suami, kan biasa ibu-ibu kan alasannya kan begitu. Terus leader di atasnya dia tuh, udahlah nggak usah telepon, saya juga tahu nomor telepon suami kamu, kan teman main tenis saya, dia bilang gitu kan. Udah saya telepon aja ya katanya, suami kamu sekarang. Akhirnya benar ditelepon suami saya. Nah, saya waktu itu berharap kalau suami saya jawabannya, ya udah nanti ya didiskusikan dulu atau bagaimana. Jawaban suami saya gini, si leader saya leader yang di atasnya tuh ngomong begini, kan suami saya namanya Amir, Mir katanya, istri bini kamu mau gue ajakin nih ke bisnis asuransi. Lu ngizinin nggak katanya, gue mau jadiin bini lu jadi orang kaya. Kata masa lu nggak izinin, dia bilang gitu kan gitu. Terus pengen suami saya ngomongnya, ya udah nanti kita diskusikan dulu gitu ya. Nah, suami saya jawabannya di luar dugaan saya. Ya udah kalau memang istri saya mau untuk ngisi kekosongan dia, nggak ada aktivitas, dia kan orangnya juga suka pengen sibuk, dia bilang gitu ya. Yang penting tidak dunia nyanyi gitu, dia bilang gitu kan. Ya sok aja, silakan aja, saya percaya katanya, silakan aja dibina istri saya. Ngomong begitu, waduh ini kan jadi nggak ada alasan lagi saya untuk nolak kan gitu kan. Akhirnya kayak kerbau dicocok hidung, saya oke. Akhirnya saya tanda tangan kan aplikasi agent. Waktu itu kan masih pakai kertas ya, ditandatangani sama saya. Dan tapi dengan satu persyaratan, saya tidak mau datang ke acara-acara training. Saya nggak mau, karena saya sudah capek di MLM. Nggak kayak cuma training doang. Segitu kan. Akhirnya leader saya sepakat, oke nggak apa-apa, lu nggak usah ke pertemuan. Akhirnya udahlah, saya tanda tangan gitu kan. Akhirnya saya juga nabung cuma 500.000 gitu kan, buka polis gitu kan. Nah pada saat itu udah lulus ujian. Nah awalnya kan biasa kan kalau leader itu manis-manis dulu. Nah kalau udah semakin kesini udah ketahuan sifat aslinya kan, cerewet gitu kan, seperti itu. Saya selalu dipromosiin untuk acara-acara training gitu kan, seperti itu. Walaupun saya bilang mau training, jadi saya pakai cara-cara saya sendiri untuk jalanin bisnis prudensial, walaupun di awal ya babak belur. Sorry ya, nanti diedit ya, sorry. Keceplosan. Jadi walaupun di awal itu saya merasa berat banget gitu ya, karena benar saya pakai cara-cara saya sendiri. Nah waktu itu saya terpikir, wah kalau saya kumpulin teman-teman saya, kan teman-teman saya udah pada jadi pejabat gitu, ada yang jadi bank, ada yang jadi camat, ada yang jadi kontraktor. Saya bilang kalau teman-teman dekat saya kumpulin nih, saya traktir makan nih mereka, pasti mereka join pikiran saya. Jadi saya pulang lah Sumedang, saya kumpulin teman-teman saya kayak reunian gitu ya. Saya traktir mereka makan. Nah selesai makan itu saya prospek mereka. Ternyata satu orang pun mereka nggak ada yang mau beli.
beli polis gitu kan seperti itu. Ya saya sudah rugi bandar, tapi ya mau bagaimana ya, namanya juga kita usaha gitu ya, kita nggak bisa maksa orang kan. Akhirnya salam ya, saya nggak dapat satu nasabah pun, dan saya akhirnya melirik saudara saya lagi, siapa? Oh ya bibi saya bilang. Bibi saya punya banyak toko di Sumedang. Akhirnya itu ada ibu saya gitu, ada sepupu sebenarnya. Akhirnya ya udahlah, saya datanglah ke tokonya bibi saya. Saya ngobrol dulu dengan bibi saya, sampai akhirnya kata bibi saya, udahlah kamu ngobrolnya di rumah aja, pusing saya kalau ngedengernya di sini rame, karena kan lagi rame yang belanja. Akhirnya saya pulanglah dengan bibi saya ke rumahnya, didengerin sama anak-anaknya juga. Akhirnya closing lah 3 tuh waktu itu. Walaupun gak seberapa ya, closing 3 juga cuma gopean 500, tapi kan saya seneng dong, agent baru namanya. Yes, betul. Gitu ya. Dapat 500 ribuan 3. Akhirnya udah seneng tuh, udah materai 3 ditandatangani segala macem. Dulu kan masih zaman SPAJ kertas gitu ya. Gitu udah ditandatangani semua, udah pakai materai. Udah seneng berbunga-bunga dapat 3. Besok paginya, pagi-pagi 5:30 ada suara bunyi motor di depan lakson. Panggil suara saya. Lis katanya gitu kan. Saya nggak jadi nabung, kata bibi saya. Siniin duit bibi. Takut hilang katanya gitu. Saya nggak percaya asuransi gitu kan. Udah siniin lagi. Akhirnya saya ya harus merelakan uang itu dikembalikan kepada bibi saya. Walaupun saya sudah rugi materai 3 kan, 6.000 kali 3 udah 18.000 gitu ya, seperti itu. Dalam hati silakan Bi diambil lagi, daripada nanti hubungan kita jadi nggak bagus. Lebih baik nggak apa-apa, bibi batal jadi nasabah saya gituin kan. Sampai hari ini pun bibi saya tidak pernah closing jadi nasabah saya. Dan saya sudah tidak tertarik untuk memfollow up dia ataupun memprospek dia gitu ya, seperti itu. Dan saya hindari untuk memprospek saudara, saya nggak mau gitu. Sampai hari ini pun saya nggak pernah yang namanya prospek saudara atau teman yang saya kenal. Saya selebihnya itu referensi semuanya, gitu kan, seperti itu. Akhirnya waktu itu babak belur, sana sini mentok gitu ya. Akhirnya ditolak-tolak sampai akhirnya saya memutuskan untuk berhenti gitu ya. Saya ngomong ke leader saya, kayaknya saya nggak bakat di dunia asuransi ini, kayaknya saya nggak bakat. Itu di tahun pertama ya Bu ya? Ya, ketika saya memutuskan jadi agent, saya bilang kayaknya saya nggak sanggup deh. Saya babak belur, ditolak sana tolak sini, saya begitu kan. Kayaknya bukan rezeki saya lah di sini. Kalau kalian bisa sukses ya itu rezeki kalian, saya nggak pernah iri. Tapi buat saya kayaknya bukan rezeki saya di sini, saya gituin kan. Tapi akhirnya bukannya diaminkan, saya keputusan saya pengen berhenti. Dia leader saya malah ngomongnya, kamu jangan sekali-kali bilang mau berhenti, ntar kamu berhenti beneran. Kamu tuh belum memberi kesempatan kepada diri kamu baru ditolak beberapa kali aja kamu udah bilang menyerah. Saya juga sama, udah berulang kali ditolak, tapi saya tidak pernah menyerah, katanya. Kamu coba lagi, lu pasti bisa, dia bilang gitu kan. Saya berpikir, waduh kemana ya. Akhirnya waktu itu saya ingat banget, saya kan asli dari Sumedang. Saya bilang, kenapa saya nggak coba aja ya mulai prospek di daerah saya kan. Di sana saya lebih banyak punya teman gitu di sana, zaman SMA, SMP kan saya di sana semua gitu kan. Akhirnya saya waktu itu kan udah memberanikan diri ke teman saya yang sahabat saya itu kan ditolak-tolak juga sama dia. Akhirnya saya mikir lagi, waduh ke siapa ya? Oh ya, saya punya teman agak bencong sedikit gitu ya. Agak bencong sedikit, dia punya salon gitu ya waktu itu. Akhirnya saya datanglah ke salonnya dia, pura-pura kerimbat. Ya udah, namanya saya suka panggil Jang dia, Jang. Saya bilang, udah kerimbat tuh rambut saya. Gitu, terus kayak gitu. Oh Bu, siap bos, kata gitu kan. Lu punya teman kenalan nggak, pejabat kayak siapa kayak di sini yang bisa gue prospek agent, yang bisa gue prospek jadi nasabah maupun jadi agent asuransi, saya gituin kan. Oh banyak, lo mau level pejabat kayak gimana? Kepala dinas, kepala bidang, ataupun jaksa, hakim juga gue kenal, dia bilang gitu kan. Ya udahlah, bolehlah lo cek, kasih aja lah 3 ke saya gitu kan. Akhirnya saya pertama kali dibawa ke rumah seorang jaksa waktu itu ya, di sebuah komplek di Sumedang. Akhirnya saya diajak sama dia di situ. Akhirnya seorang jaksa perempuan ya, akhirnya dia closing jadi nasabah saya, walaupun cuma ambil 500.000 ya, dan dia juga mau jadi agent. Akhirnya yaudah, alhamdulillah gitu ya, akhirnya udah sukses itu. Akhirnya jangan kemana lagi, ada satu lagi di Cimalaka rumahnya. Ya udah, akhirnya kita ke Cimalaka. Akhirnya ternyata si rumahnya kosong. Wah, bapaknya ke Bandung katanya gitu kan. Kata pembantunya. Akhirnya tapi sebentar lagi sih juga datang sih, udah dari pagi katanya. Ini kan udah sore.
gimana ya, pulang apa tungguin? Tungguin aja. Akhirnya kita tungguin lah di depan rumahnya sambil lihat-lihat kolamnya dia, kan ada kolam ikan gitu, ada taman-tamannya. Ya udah kita sambil lihat-lihat. Lama kemudian bener dia datang gitu ya si bapak itu. Itu akhirnya kata Jang ngapain? Iya nungguin bapak katanya. Oh iya deh sok masuk katanya. Akhirnya kita dibikinin teh gitu ya. Ada apa Jang? Ini teman saya nih nganterin teman saya dari Jakarta, pengen prospek katanya, prospek bapak. Oh ibu agent ya katanya. Iya agent asuransi, aku bilang gitu. Oh ibu kalau mau demo jangan di sini bu, kalau mau demo di kantor saya aja, saya punya banyak anak buah, dia bilang gitu kan. Besok aja bu, jam 9 pagi ibu datang katanya gitu kan. Oh ya udah siap pak, saya akan datang. Akhirnya tuh ya udah, saya seneng dong dapat kesempatan gitu ya. Akhirnya ya udah saya pulang lah dari rumahnya dia gitu kan. Besok paginya tuh saya udah siap dengan alat perang saya gitu ya untuk prospek ke sana gitu ya. Nah saya kan jemput lagi si Ujang itu gitu ya. Saya bawa mobil sendiri gitu, saya jemput dia. Nah saya pikir dia tuh bakal nganter gitu ya ke dalam kantor gitu kan. Ternyata dia bilang, Bis, gue nggak bisa nganterin lu ke dalam kantor ya. Gue ada urusan, gue banyak urusan, gue harus ngurusin baju pengantin nih segala macam kan, dia rias pengantin juga. Lu aja sendiri, kenapa sih lu harus diantar-antar gue, kan lu bisa sendiri. Akhirnya ya udahlah, nggak apa-apa lah gue sendiri. Ya udah lu sana aja jalan. Akhirnya udah berpisah lah kita di pelataran parkir. Bayangin saya di kantor itu celingak-celinguk, nggak ada yang saya kenal satupun gitu ya di kantor itu. Buset ya, gue berani nggak ya? Udahlah Bismillah aja saya gituin kan. Akhirnya saya mencoba cari si bapak yang kemarin saya temui itu kan di rumahnya gitu kan. Celingak-celinguk saya tanyain lah namanya gitu ya. Ya assalamualaikum, depan itu ya, depan kantor saya mau ketemu si bapak ini. Oh ada bu di ruangannya, ternyata di ruangannya kosong. Oh di ruangan depan kata di ruangan karyawannya. Akhirnya bener ada tuh si bapak itu di situ. Itu tiba-tiba raut mukanya yang tadinya ramah itu jadi asem banget sama saya ngelihat saya tuh. Terus langsung dia, oh ibu yang kemarin ya katanya, dengan juteknya. Oh ibu yang mau demo asuransi ya, bu tadi udah saya tanya tuh ke anak buah saya, gak ada yang seneng bu asuransi di sini mah, nah gitu kan. Jadi kalau ibu mau demo katanya kayaknya salah alamat bu, salah tempat, di sini nggak ada orang yang suka asuransi, gitu kan. Terus dalam hati, wah bukan saya kalau langsung menyerah gitu kan. Saya bilang gini, Pak, saya sudah datang ke sini, saya pantang kalau tidak ngomong asuransi Pak. Saya 5 menit lah Bapak kasih waktu ke saya, 5-10 menit saya udah alhamdulillah Pak. Artinya saya sudah memperkenalkan sesuatu yang bermanfaat kepada Bapak dan teman-teman Bapak. Kalaupun Bapak tidak mau ambil, yang penting Bapak kasih izin saya ngomong, alhamdulillah Pak. Bapak udah memberikan pahala lah. Gitu kan, Bapak saya kasih doa dan Bapak udah dapat pahala lah buat saya segitu kan. Akhirnya ya udahlah Bu, nggak apa-apa kalau ibu maksa nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada yang closing, ibu jangan sedih ya, atau ibu jangan kecewa. Oh enggak, itu udah profesi saya Pak, kan profesi marketing ya ditolak dan diterima sih gitu kan. Akhirnya dia bilang ya udah boleh gitu. Ada kumpulin lah tuh anak buah dia ada 7 orang di ruangannya dia, dan saya mulailah presentasi. Saya kasih brosur, saya bawa contoh ilustrasi, saya kasih ke mereka, saya bla 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 ngomong. Akhir dari situ saya cerita tentang program pendidikan anak dan program tabungan pensiun. Akhirnya dari sekian 7 karyawan itu ada yang pesan 4 orang ilustrasi tabungan pendidikan anak sama program pensiun kan. Akhirnya karena pada saat itu saya juga belum pasti bikin proposal, jadi saya harus dibantu dulu sekretaris leader saya. Jadi saya nggak berani bawa laptop langsung di depan mereka bikin proposal waktu itu. Saya cuma berani ngomong dan ngomongin yang sudah saya pelajari dulu gitu. Akhirnya dia bilang, ya udah Bapak Ibu, proposalnya boleh saya buatkan besok dan saya akan kembali lagi besok ke sini. Ya boleh Bu Lis, nggak apa-apa. Akhirnya saya pulangkan dengan pesanan 4 ilustrasi dan saya catat nomor handphonenya masing-masing. Akhirnya besok pagi jam 8 pagi saya sudah di situ. Jam 8 pagi saya udah siap ketemu dan saya teleponin satu-satu. Alhamdulillah teleponnya mati semua. Wah. Pesan ilustrasi itu teleponnya mati semua dan saya WA nggak ada satupun yang jawab respon gitu ya. Akhirnya zaman dulu nggak ada WA, masih SMS. Zaman dulu belum ada WA, jadi masih ada SMS sama telepon aja gitu ya. Saya SMS-in satu-satu, nggak ada yang balas SMS saya. Akhirnya saya tungguin di situ dari jam 8 pagi saya standby. Saya bilang gini, Tuhan kalau memang ini rezeki saya di sini, pasti harus dari 4 orang ini ada yang balas SMS saya. Satu aja. Kalau memang rezeki saya ada di sini. Tapi kalau nggak ada, udah nggak apa-apa. Nggak usah ada yang balas SMS saya pulang.
Tapi saya sampai duhur saya akan tungguin di sini, saya gituin kan. Gitu akhirnya saya tungguin dari jam 8 itu sampai jam 11 saya di pelataran parkir, diam di dalam mobil saya. Coba bayangin ada nggak orang gila kayak saya kayak gitu. Dari jam 8 pagi saya tungguin, baru jam 11-an itu ada yang balas SMS saya. Jam 11, mungkin dia baru buka handphone gitu ya. Akhirnya dibalas gini jawabannya. Saya waktu itu cuma kirimin begini bahasanya. Ibu, Bapak, mohon maaf ya, saya Bulis yang agen asuransi kemarin presentasi di kantor Bapak. Saya sudah membuatkan ilustrasi pesanan Bapak dan Ibu. Untuk itu sesuai komitmen kita, izinkan saya untuk membacakan ilustrasi yang telah saya buat. Kalau nanti di akhir saya jelaskan ilustrasi yang telah saya buat itu Bapak Ibu masih tidak, ibarat tidak tertarik atau tidak berminat, tidak apa-apa, buat saya tidak akan marah. Yang penting saya diberi izin untuk membacakan ilustrasi pesanan yang sudah saya buat. Jadi kita saling menghormati profesi kita masing-masing. Terima kasih. Udah cuma begitu doang. Akhirnya dibaleslah jam 11 sama seorang ibu ya. Dia bilang gini, halo Mbak Lis katanya. Iya boleh, nanti habis makan siang ketemu di ruangan saya. Nah si ibu itulah pembuka rezeki saya di Pemda Sumedang sebenarnya gitu ya. Akhirnya saya dengan senang banget gitu, rasanya pengen loncat-loncat gitu, karena ada yang balas SMS saya. Ada saya putuskan untuk makan siang dulu, sholat dulu. Waktu itu saya di Masjid Agung Sumedang. Terus saya cari makan dulu sendirian gitu, benar-benar saya mandiri sendiri. Suami saya kan di Jakarta, saya di Sumedang. Jadi saya izin dulu pulang ke Sumedang. Hanya untuk bagaimana ekspansi bisnis saya. Gitu seperti itu. Akhirnya habis makan siang bener lah. Saya telepon si ibu itu dan dia welcome, oke, bisa saya temui dan saya naiklah ke ruangannya dia. Akhirnya dia bilang ya udah nggak banyak cang-cincong. Akhirnya dia langsung, udah Bulis saya ambil satu buat anak saya 500.000. Akhirnya saya tawarin dia jadi agent, dia nggak mau. Akhirnya closing satu 500.000. Yes. Terus waktu itu alhamdulillah gitu ya. Terus akhirnya saya bilang gini, Bu, Ibu nggak mau jadi agent? Enggak lah, saya nggak bisa, udah bilang gitu kan. Terus dalam hati, kalau saya nggak tarik agent salah satu dari 4 ini, berarti selesai sudah rezeki saya. Cuma terputus sampai di sini, saya gituin kan. Saya harus dapatkan nih satu agent nih dari yang 4 ini. Nah, terus saya gituin kan. Nah terus saya gini, Bu, izinkan, boleh nggak Ibu teleponin yang teman-teman Ibu yang kemarin, soalnya handphonenya mati semua Bu. Mungkin mereka takut kali ya saya hubungi gitu. Dia ketawa, iya kali ya Bu ya kayak gitu. Yaudah saya pakai telepon kantor aja deh, dibantuin tuh sama si ibu itu. Ternyata mereka ada di ruangannya gitu kan. Hanya ada Bu katanya. Ya udah Ibu nggak usah kasih tahu, Ibu datang aja yuk, langsung todong gitu kan. Akhirnya saya langsung muncul di ruang. Aduh. Di ruangannya si bapak itu yang kemarin saya datengin itu. Dia kaget, ya si ibu muncul lagi kata. Iyalah Pak, saya kan udah komitmen mau baca ilustrasi sama bapak gitu. Jadi saya tuh benar-benar maksa. Bilang, ya si ibu ini perjuangannya luar biasa ya katanya. Bener-bener nih katanya gitu kan. Akhirnya, ya udah sok Bu, gimana tuh katanya. Ya udah ini bapak ilustrasinya sih bacain. Akhirnya bla. Ya udah sok Bu, udah saya tanda tangan aja 1 juta aja buat saya katanya. Jadi dia buka buat dirinya sendiri 1 juta. Nah, si kepala bidang itu ya. Mantap. Nah, akhirnya ada lagi satu temennya dia, bapak-bapak. Gimana Pak, kemarin kan udah pesen nih buat tabungan anak. Ya udahlah sok Bu, saya mengikut aja lah, apa yang kata bapak ini bagus saya ngikut aja, yang penting saya punya banyak koleksi kartu, dia bilang gitu kan. Dan gitu dia ketawa. Akhirnya jadilah 3 orang itu closing gitu ya, si ibu, si bapak kabid itu 1 juta dan satu lagi temennya si Pak itu gitu kan. Jadi akhirnya 3 orang closing, 1 premi 1 juta, 1 500-an 2. Dan akhirnya saya tawarin deh jadi agent si bapak-bapak itu yang pertama kali saya ketemu di rumahnya itu. Pak, bapak jadi agent, gak apa-apa saya yang kerja. Yang penting linknya bapak yang linknya dari bapak, saya yang kerja untuk bapak, saya gituin kan, nggak apa-apa saya muter-muter di kantor bapak. Oh gitu, boleh lah kalau kayak gitu. Yang penting bukan saya ya katanya gitu, yang ngomong kalau link banyak, iya saya aja yang nanti muter. Oh iya siap boleh. Setiap instansi saya pasang izin, makanya ya omset langsung meledak lah. Itu kan seperti itu. Saya waktu itu dapat. Waktu agent mas saya sih waktu itu agent dapat langsung naik promosi UM ya, terus kemudian juga saya bisa dapat start klub Barcelona, terus saya juga setiap tahun saya achieve SUM senior unit manager, kemudian juga saya bisa capai agency director.
Wow, Seperti itu. luar Waktu biasa. agency director saya rekrut seorang kepala dinas dan kita kerjasama dengan kepala dinas untuk rekrut kepala-kepala sekolah dan Iya. akhirnya ya omset langsung meledak sampai 3,2 M. Ya, Wow. sejarahnya seperti itu. Gitu. Wow. Seperti itu. Sampai akhirnya ya semua pencapaian udah ya rasakan, udah dapat 3 kali Star Club Barcelona, Berlin dan Copenhagen. Media Leader Challenge saya udah dapat 3 kali juga, yaitu saya dapat ke Shanghai, Macau, sama ke Bangkok. Kalau NLC saya dapat ke Singapura. Dan selebihnya reward agency ya kayak ke Korea, Phuket itu bisa dapatkan gratis. Seperti itu. Wow. Kata Nelson Mandela itu kemenangan terbesar bukan ketika kita nggak pernah jatuh, tapi ketika kita bangkit setiap kali jatuh kan. Di bisnis asuransi yang sekarang itu pasti kan nggak mulus ya Bu ya. Penolakan apa yang paling keinget Bu, yang nggak enak? Oh ya, oke. Saya ingat sekali kalau ditanya apa sih hal-hal yang pahit gitu ya, yang pernah saya alami. Kan kata saya pernah ingat, kalau belum meneteskan air mata itu artinya kita masih jauh dari kesuksesan. Jadi artinya kalau segala sesuatu tuh kita tuh harus sampai ngerasain perihnya gitu loh. Itu baru udah deket gitu ke pintu kesuksesan gitu ya. Nah saya itu rasakan kalau udah waktu perih itu, banget itu ya. Udah perih banget itu kita udah deket banget dengan pintu kesuksesan dan kita jangan berhenti gitu. Kalau sampai kita menitikan air mata terhadap sesuatu yang kita jalani bisnis itu artinya kita sudah dekat dengan pintu kesuksesan. Dan saya alami waktu itu, inget banget, saya pernah merasakan 5 kali diusir orang karena gara-gara nawarin asuransi. Pada saat itu saya inget banget datang ke satu keluarga nawarin asuransi. Pada saat itu, nah saya itu kan saking semangatnya, kalau saya kan ngomong emang suka agak kenceng ya dan keras, gitu kan, maklum anak polisi gitu ya. Jadi waktu itu saya ngobrol di ruang keluarga dia. Saya nggak tahu kalau suaminya lagi tidur siang gitu kan, jadi saya ngomong kekencengan dan isi ibu juga nggak ngomong kalau ada yang lagi tidur gitu kan. Jadi saya ngobrol itu dengan istrinya dan anaknya, berdua, anak juga udah remaja gitu ya. Jadi dia tuh berencana mau masukin anaknya dan dianya sendiri pengen tahu gitu, makanya saya disuruh jelasin. Nah karena saking semangatnya saya ngomong kekencengan, mungkinnya tiba-tiba itu dari pintu kamar orang suaminya gitu ya, nggak pakai baju, cuma pakai sarung doang gitu kan, langsung dilinting tuh si sarungnya, langsung tolak pinggang. Ngomong aja berisik banget katanya, ngomong suara kenceng banget, ganggu orang tidur aja katanya, bubar semuanya bubar. Kata gitu kan, akhirnya saya jadi belingsatan gitu, akhirnya udah saya tutup laptop saya, udah langsung kabur gitu ya. Udah kata istri, udah besok aja lagi kita janjian di luar katanya. Akhirnya saya ya udah, akhirnya saya pulang dengan tangan kosong gitu ya, belum closing karena kan keburu dibubarkan sama suaminya gitu ya. Seperti itu, akhirnya itu yang pertama ya. Nah gitu waktu itu, akhirnya saya ketemu di luar akhirnya dengan si ibu itu dan anaknya, akhirnya closing 500-an ya buat tabungan pendidikan anak sama ibunya buat program itu begitu keluar dari rumah, apa yang Ibu pikirkan Bu dapat perlakuan seperti itu? Ya saya sih nggak menangis ya, udah kebal gitu. Jadi waktu itu saya bilang, saya hanya senyum-senyum aja. Ya ampun, proporsi gue ya sampai udah ngerasa gue diusir orang gitu ya. Aduh, saya bilang, ini kalau gue nggak sukses kebangetan gitu kan. Kalau gue nggak sampai sukses kebangetan, kalau orang lain mungkin ya udah lah minggu gue berhenti gitu kan. Kalau saya enggak, saya digituin, gue harus sukses, dia harus tahu kalau saya bakal sukses gitu kan. Tanpa dia join pun saya harus sukses gitu, seperti itu. Jadi akhirnya memang beda, saya orangnya mungkin ya kan, orang sukses itu di atas rata-rata. Punya mental dan punya nyali, punya IQ juga mungkin di atas rata-rata kan. Jadi saya mungkin di atas rata-rata orang kebanyakan, jadi seperti itu. Nah saya cuma senyum-senyum aja, saya nggak ambil hati gitu ya. Saya cuma satu penolakan, satu mahkota di kepalaku. Sebenarnya ini harus sukses gue gitu kan, seperti itu. Akhirnya ya udah saya tinggalkan. Ini kan hanya suami aja yang negatif kan, istrinya enggak segitu. Kan saya menghargai istrinya. Akhirnya saya ketemu lagi kan di luar dengan istrinya dan anaknya. Akhirnya kan mereka closing, jadi nasabah saya walaupun suaminya enggak ya, gitu kan seperti itu. Nah akhirnya itu ya pengalaman yang pertama yang sampai hari ini pun itu tidak akan pernah terlupakan. Yang kedua kalinya adalah saya waktu itu datang, saya prospek seorang Chinese gitu ya, Chinese itu masih di kampung saya di Sumedang. Dia pemilik
toko tahu terkenal di Sumedang gitu ya. Dia punya pabrik tahu dan punya rumah makan tahu di Sumedang dan sangat populer juga rumah makannya gitu ya. Seperti itu. Jadi waktu itu saya dapat info dari agen saya, Bu. Saya jadi bantuin agen sebenarnya, bukan nasabah pribadi saya kalau itu. Jadi saya ditelepon agen saya, Bu, kita prospek yuk, katanya pemilik tahu, katanya gitu kan. Bosnya tahu, oh iya boleh, kayak saya bilang gitu kan. Ibu bantuin saya ya. Ya udah, kapan? Ya udah kamu bikin janji temu aja, saya gitu kan. Ada dia bikin janji temu di hari Natal. Katanya hari Natal, Bu, kita suruh ke sana. Terus kata saya tuh, mau masa hari Natal, saya bilang gitu kan, nggak mengganggu? Enggak, katanya. Oh ya udahlah, akhirnya kita hari Natal lah ke sana. Nah, kita baru ngobrol-ngobrol tuh di meja dengan anaknya ya. Dengan anaknya kita ngobrol-ngobrol gitu kan, kita udah ngalor ngidul ngobrolnya, udah anaknya tuh udah senang, udah tertarik gitu ya. Tiba-tiba dari arah dapur, encim, nenek-nenek setengah tua gitu ya, gebrak meja digebrak, lagi presentasi, digebrak meja, buak aja kayak gitu kan. Kaget saya gitu kan, nggak ada angin, ada hujan gitu, nggak tahu dia datangnya dari mana, tiba-tiba meja saya digebrak. Gitu kan. Itu ibu meja presentasinya, Bu Lis, meja presentasi kan saya bertiga, saya dan saya satu lagi si Cici yang mau di prospek, yang Cici muda gitu ya, anaknya si Encim itu, gitu kan. Jadi kita benar-benar kita benar-benar lagi prospek dibuyarkan gitu kan, kaget kan kita. Terus akhirnya wah, kata saya tuh gitu kan, keluar kamu, katanya, nih gue bukain ya, udah gue bukain pintu, keluar katanya gitu kan. Akhirnya dalam hati, ya Ci, siap Ci, saya benahin dulu ya Ci, ini ya Ci ya, saya benahin dulu laptop saya benahin dulu buku-buku saya gituin kan. Keluar loh, katanya, gue tahu nggak ini hari apa? Ini kan hari Natal. Gue itu mau silaturahim ke saudara-saudara gue di Bandung. Gara-gara lu kita jadi telah. Akhirnya, jadi dia sampai si anaknya tuh nggak enak hati. Dia bilang, Mama jangan marah-marah dong, kan ini tamu saya, nggak enak. Udah kalau Mama mau ke Bandung duluan aja, gitu kan. Duluan aja katanya gitu kan. Nanti saya nyusul katanya gitu kan, seperti itu. Hanya goal yang jelas dan goal yang tepat, yang benar-benar bisa masuk di dalam hati dan pikiran kita, itulah yang akan menuntun kita untuk bertahan. Saya nggak ada pilihan selain harus sukses gitu kan, seperti itu. Emang usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Ya mungkin hari ini saya belum dipandang orang, hari ini saya belum siapa-siapa, tapi suatu hari nanti orang akan berdecak kagum atas kesuksesan yang saya raih.